Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Benses Yas, mahasiswa sejarah semester akhir yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul Budaya Nongkrong Remaja di kawasan Blok M pada tahun 1980 sampai 1995. Pada kesempatan di sore hari ini, saya berkesempatan untuk mewawancari narasumber saya, yaitu Ibu Iyo. Ibu Iyo, Mas Ya. Rof. Beliau merupakan saksi sekaligus pelaku sejarah yang dimana beliau pernah bekerja di Pasaraya Blok M, Pasaraya Serena Blok M pada tahun penelitian terkait. Mungkin untuk wawancaranya bisa dimulai, Bu. Ya, siap. Eh, Insyaallah. Apa saja sih, Bu, tempat-tempat yang menjadi favorit dari remaja itu untuk nongkrong di kawasan Blok M pada masa tersebut? Ini apa ya? Nah, itu di Aldiron Plaza, Melawai, sama Pasaraya. Sama Pasaraya. Pasaraya. Apa sih yang menjadi alasan dari tiga tempat tersebut itu banyak didatangin atau dikunjungi oleh remaja untuk nongkrong di sana, itu alasannya kenapa tuh? Pertama emang tempatnya pertama elit ya, bagus, nyaman, dan kawasan itu juga kan emang kawasan pusat perbelanjaan ya. Ya setelah mereka selesai beraktivitas apa-apa, dia menghilangkan rasa lelahnya ya pada nongkrong-nongkrong di daerah sekitar situ. Ya terutama banyak kan tuh, tapi mereka nongkrongnya itu di depan ya, di depan toko ya, teras ya, di depan Aldiron, apa di Melawai, apa di Pasaraya, enggak di dalam, di taman dah, taman-tamannya di ya. sekitar pusat perbelanjaan tersebut yang mereka berkumpul, jalan-jalan dan melihat-lihat seperti itu saya. Iya. Oke, baik. Mungkin lanjut ke yang pertanyaan yang berikutnya, Bu. Ketiga. Ya, yang langsung ini aja mungkin. Apa sih, ada ciri khusus nggak sih, Bu, dari remaja tersebut? Seperti contohnya tuh misalkan pakaian atau pakaian yang dikenakan atau ada dandanan yang untuk menarik perhatiannya, itu ada nggak sih ciri khususnya, Bu? Ada sih, di tahun itu mah tahun 1985 ya. Maaf emang kalau anak-anak dulu itu sopan ya, sopan, nggak ada yang istilahnya badan bertato atau pakai pakaian yang sifatnya cuma camping, yang seperti zaman sekarang kan ada lepis yang pada bolong segala macam ya, sobek. Kalau yang begitu sih banyak kan yang premannya. Kalau premannya pakaiannya emang agak nyentrik ya, celananya itu celana yang istilah celana pensir. Udah di situ ketahuan kalau anak-anak yang apa, jadi anak preman atau pelajar atau karyawan itu di situ ketahuan. Berarti emang kalau dari remajanya itu sendiri emang pakaiannya itu yang sopan rapi, ya, rapi, alhamdulillah iya. Baik, mungkin lanjut ke pertanyaan berikutnya, Bu. Setelah tadi yang Ibu sebutkan itu Aldiron, Pasaraya dan Melawai itu jadi tempat favorit remaja nongkrong. Selain itu ada lagi nggak sih, Bu, tempat nongkrong atau kegiatan remaja lain untuk nongkrong di kawasan Blok M itu? Kalau yang buat anak-anak yang maaf ya, yang bukannya yang emang zaman dulu juga pasti ada anak yang nakal mah ya. Paling mereka itu adanya di tempat-tempat diskotik. Iya, zaman dulu kan istilahnya perkataannya diskotik ya. Kalau sekarang itu kan kafe ya. Kafe ya. Jadi dulu paling tempat-tempat begitu tertentu, nggak ada apa tertutup gitu ya. Ya di situ juga paling buat mereka pada cari hiburan aja sih, yang sifatnya untuk seperti mabok-mabok apa itu enggak. Berarti emang di kawasan Blok M itu juga ada, selain pusat perbelanjaan ada juga tempat diskotik seperti itu lah. Iya, tapi itu bukanya malam setelah udah kira-kira jam 12 malaman lah itu mah bukanya. Soalnya kalau ibu kan pulang jam 10 ya, itu udah sepi di daerah yang tepat itu apa, diskotik ya namanya ya. Kalau dulu kan kafe ya, sekarang kafe ya. Itu masih terang, berarti itu tempat-tempat yang untuk cari hiburan ya. Hiburan aja berarti ya. Mungkin lanjut ke pertanyaan berikutnya. Seberapa sering sih, Bu, remaja-remaja itu menghabiskan waktunya dengan nongkrong di Blok M? Apakah setiap hari atau pada saat ketika mereka di weekend gitu, atau di Sabtu Minggu, atau setiap hari mereka ke sana? Ya kalau apa namanya, emang kalangan di situ kan kalangan pelajarnya ada SMA 6
SMA 70 ya, ada di situ. Jadi mereka sudah pulang sekolah ya, tapi kalau di jam-jam belajar itu nggak bisa langsung ditangkap sama polisi. Tapi di luar jam sekolah, kalau mereka pada jalan ke Melawai, apa ke Aldiran, apa ke Pasaraya, itu nggak masalah. Karena udah di luar jam sekolah. Iya. Pokoknya selama masih jam pelajaran sekolah mereka tuh nggak boleh ditangkap. Itu pasti ditangkap. Tapi kalau di luar jam sekolah aman-aman aja. Kalau menurut Ibu sendiri, apa sih yang menyebabkan kawasan Blok M ini menjadi digemari lah gitu, menjadi pusat nongkrongnya anak muda pada masa tersebut, pada tahun 1980 tersebut? Apa sih Bu yang menjadi? Kalau sekarang kan udah banyak mall-mall ya. Iya. Kalau zamannya Ibu itu kan dulunya cuma ada Pondok Indah, Blok M, Aldiron, Nawai. Itu jadi emang pusatnya bener-bener kawasan elit ya, kawasan elit, dan emang tempat itu ya tempat yang paling asik sih, tempat yang paling enak ya untuk nongkrong gitu anak-anak muda. Karena banyak yang bisa dilakukan, dikunjungi lah di sana. Iya, ya coba sekedar ngeliat-ngeliat aja sih. Ya mungkin ini pertanyaan terakhir sih Bu. Apa kalau menurut Ibu sendiri atau dari yang pengalaman yang Ibu lakukan, apa sih tujuan remaja tersebut atau dari Ibu sendiri itu melakukan nongkrong di Blok M itu, tujuannya untuk apa gitu? Ya tujuannya emang asik ya, jalan-jalan tuh di sana ya. Kalau dulu kan aman, nggak ada seperti sekarang yang ngebully apa ya. Kalau di dulu itu nongkrong atau jalan-jalan itu aman sih, nggak ada orang yang istilahnya jahat, nggak ada yang ganggu, dan lingkungannya istilahnya nggak peduli dengan orang ini jalan ke sana, orang ini jalan ke sini kok nggak diawasin, nggak ditangkap polisi gitu, selagi masih ada etika-etika yang baik gitu. Ya mereka itu ya jalan, ya Ibu juga suka jalan sih, nongkrong gitu ya. Ya emang enak sih, nyaman-nyaman aja, ngilangin stres. Jadi kayak ngeliat keindahan toko, karena kita ya kan kalau kapan lagi sih kalau di rumah kan istilahnya paling ya namanya di kampung ya, kalau di situ kan mumet kalau di rumah. Itu kan indah, ngeliat lampu indah, ngeliat pakaian bagus, ngeliat aksesoris bagus. Baik, ngilangin stres lah Bu. Ngilangin stres dan senang aja hati. Sampai rumah udah puyeng lagi deh. Senang karena happy aja. Ya istilah kayak nyari hiburan aja gitu. Ibu asal pulang kerja juga sempet gue nggak mau pulang dulu, gue jalan-jalan dulu gitu. Ibu ke Melawai, ke Aldiron. Ya emang enak sih. Soalnya bareng sama teman-teman nongkrong gitu ya, ngilangin santai aja, nyari angin. Ngeliat orang-orang belanja. Meskipun kita sendiri nggak belanja. Cuman bikin orang Ibu begini, enak amat itu jadi orang kaya, tinggal beli. Paling teman suka bilang, ntar insya Allah ada waktunya apalagi. Ya mungkin terima kasih banyak Ibu, mungkin cukup untuk wawancaranya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi untuk waktu dan kesediaannya untuk diwawancara untuk keperluan penelitian skripsi saya. Mungkin wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah yang mana Ibu bantu, Insya Allah itu sepengetahuan Ibu ya. Insya Allah bisa membantu dah ya. Insya Allah bisa membantu ya. Amin sayang, puji dong sukses ya. Banggain orang tua. Banggain orang tua ya. Sukses Ibu doain. Amin.